Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Citra Hasanah dan dua rekan saya. Saya Leoni Ananda Lestiani. Saya Triana Putri Cindi. Baik, pada kesempatan malam ini kami akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Literasi Inteligensi terhadap Kemandirian Belajar Siswa SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Artificial Inteligensi atau AI semakin pesat dan telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. AI kini tidak hanya digunakan dalam industri dan bisnis, tetapi juga memulai banyak diaplikasikan dalam proses pembelajaran melalui platform digital seperti ChatGPT, sistem tutor adaptif, dan aplikasi pembelajaran berbasis AI. Teknodik 2023. Dalam kemudian perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh literasi artificial inteligensi terhadap kemandirian belajar siswa SMA Negeri 14 Bandar Lampung? Kemudian yang kedua, seberapa besar pengaruh literasi artificial inteligensi terhadap belajar siswa? Kemudian yang ketiga, apakah tingkat inteligensi siswa berkorelasi dengan tingkat kemandirian belajar mereka dalam kegiatan pembelajaran di sekolah? Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu faktor-faktor apa saja yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh literasi artificial inteligensi terhadap kemandirian belajar siswa SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Kemudian batasan masalah itu yang pertama, subjek dan lokasi dua variabel penelitian. Penelitian ini berfokus pada dua variabel utama, yaitu literasi artificial inteligensi AI sebagai variabel bebas, 10 yaitu kemampuan siswa dalam memahami konsep, prinsip, serta penggunaan teknologi AI secara kritis, etis, dan produktif. Dan yang kedua, kemandirian belajar sebagai variabel terikat atau Y, yaitu kemampuan siswa dalam mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan belajarnya. Kemudian yang ketiga itu ruang lingkup analisis. Penelitian ini scroll ke bawah. Kemudian itu jenis dan batasan data. Data diperoleh melalui angket berbasis Google Form yang disebarkan kepada responden siswa kelas 10 SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Kemudian ada pun tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh literasi artificial inteligensi terhadap kemandirian belajar siswa SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Kemudian yang kedua untuk menganalisis seberapa besar pengaruh literasi artificial inteligensi terhadap kemandirian belajar siswa. Kemudian yang ketiga untuk mengidentifikasi hubungan antar tingkat literasi artificial inteligensi. Kemudian yang keempat untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh literasi artificial inteligensi. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menambah wawasan penulis mengenai adanya pengaruh literasi artificial intelligence terhadap kemandirian belajar siswa SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Lalu untuk memberikan gambaran mengenai seberapa besar pengaruh literasi artificial intelligence
terhadap tingkat kemandirian belajar siswa. Lalu yang ketiga, untuk menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji korelasi antara tingkat literasi artificial intelligence dan tingkat kemandirian belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang keempat, untuk memberikan masukan bagi pihak sekolah dan guru mengenai faktor-faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh literasi artificial intelligence terhadap kemandirian belajar siswa. Lalu selanjutnya pada bab 2, yaitu pada kajian teori, yaitu yang pertama ada literasi artificial intelligence. Yang pertama ada definisi dan makna. Literasi artificial intelligence adalah kemampuan seorang siswa untuk memahami konsep dasar AI, mengoperasikan atau menggunakan teknologi AI, serta mengevaluasi dan memahami dampak etis dan sosial dari teknologi tersebut. Lalu selanjutnya ada komponen literasi AI, yaitu yang pertama penelitian implementasi pembelajaran mendalam untuk meningkatkan literasi AI siswa sekolah dasar. Lalu yang kedua, penelitian analisis literasi AI siswa terhadap prestasi dan motivasi belajar biologi siswa tingkat menengah atas. Dari dua penelitian ini dan literatur lain, komponen literasi AI dapat dirangkum menjadi, yaitu ada pemahaman konsep dan teori dasar AI, lalu penggunaan atau aplikasi AI dalam konteks belajar, lalu ada evaluasi hasil dan konsekuensi penggunaan AI termasuk etika, bias, dan privasi. Lalu yang C ada literasi AI dalam konteks pendidikan menengah. Yaitu yang pertama ada kemandirian belajar, yaitu berupa definisi dan karakteristik. Kemandirian belajar adalah kecakapan siswa untuk mengatur dirinya sendiri dalam proses belajar tanpa selalu bergantung pada bimbingan guru atau tekanan eksternal. Lalu selanjutnya ada dimensi atau dapat diukur melalui yang pertama dari literatur, yaitu berupa disiplin belajar, pengaturan waktu belajar, inisiatif belajar, tanggung jawab terhadap tugas dan pembelajaran, evaluasi diri dan refleksi terhadap hasil belajar. Lalu yang C ada kemandirian belajar dalam konteks AI dan digitalisasi. Dengan semakin banyaknya penggunaan alat digital dan AI, kemandirian belajar menjadi makin penting. Siswa yang melek teknologi dapat mengakses materi tambahan, umpan balik, melakukan eksplorasi materi secara mandiri, dan mengevaluasi sendiri kekurangan dalam belajar. Lalu selanjutnya ada hubungan literasi AI dan kemandirian belajar. Siswa yang literasi AI-nya baik akan lebih mampu mengelola sendiri proses belajar, mencari sumber, memilih cara belajar yang sesuai, dan mengevaluasi hasil mereka sendiri. Literasi AI juga mendorong eksplorasi, kreativitas, dan kemandirian belajar dalam belajar karena AI bisa menyediakan sumber belajar tambahan dan umpan balik otomatis. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan judul Analisis Literasi AI Siswa Terhadap Prestasi dan Motivasi Belajar Biologi Siswa Tingkat Menengah Atas, Suhur Mahfud dan Zainal Abidin, dengan ruang lingkup dan temuan utama yaitu survei terhadap 394 siswa SMA menemukan bahwa literasi AI siswa signifikan berhubungan dengan motivasi dan prestasi belajar. Kemudian relevansi dengan penelitian menunjukkan bahwa siswa SMA sudah terpapar AI dan bahwa variabel literasi AI relevan untuk variabel psikologis seperti motivasi dan prestasi, mendukung asumsi bahwa literasi AI dapat mempengaruhi kemandirian. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi AI untuk menyediakan bahan bacaan dalam upaya meningkatkan literasi digital siswa di SMP Bina Muda, Panggung dari Sarjono dan Rekordsjono 2024. Studi kasus di SMP fokus pada bahan bacaan berbasis AI dan bagaimana ini meningkatkan literasi digital, menunjukkan bahwa AI bisa menjadi media yang efektif untuk literasi, meskipun konteks berbeda, ini relevan untuk komponen literasi AI di penelitian. Kata Sosin.
Lagi. Kemudian ada kerangka berpikir. Pasti scroll ke atas. Kerangka berpikir. Ke bawah. Kerangka berpikir 2.3. Kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan alur logis yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat, dependent variable, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah literasi artificial intelligence, sedangkan variabel terikat adalah kemampuan belajar. Kemudian ada landasan teoristik kerangka berpikir. Perkembangan teknologi AI telah membawa perubahan besar terhadap sistem pembelajaran modern. AI tidak hanya menjadi alat bantu dalam proses belajar, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan dan media pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan kebutuhan siswa. Dari Teknodik 2023. Kemudian ada hubungan logis antara literasi AI dan kemandirian belajar. Secara konseptual, literasi AI dan kemandirian belajar memiliki keterkaitan yang erat. Hubungan ini dapat dijelaskan melalui beberapa poin. Yang pertama, aspek pemahaman konseptual. Siswa yang memahami cara kerja dan fungsi AI akan lebih bijak dalam memanfaatkannya sebagai sarana belajar. Pemahaman ini menumbuhkan rasa percaya diri dan inisiatif untuk mengatur proses belajar tanpa harus bergantung pada guru. Kemudian ada aspek aplikatif dan penggunaan AI. Penggunaan AI yang tepat membantu siswa mengakses sumber belajar yang beragam, mendapatkan umpan balik otomatis, serta menyesuaikan metode belajar sesuai kebutuhan pribadi. Kemudian ada aspek evaluasi dan etis. Literasi AI juga mencakup kemampuan mengawasi hasil yang diberikan oleh sistem AI secara kritis dan etis. Siswa memiliki kesadaran etis terhadap penggunaan AI akan lebih mampu mengontrol diri dan tidak bergantung pada teknologi, dan menggunakan AI sebagai sarana belajar bukan sekedar alat yang instan. Kemudian ada aspek sosial dan motivasi belajar. AI memungkinkan interaksi pembelajaran yang personal dan adaptif. Hal ini meningkatkan motivasi belajar siswa, menumbuhkan tanggung jawab terhadap proses belajar sendiri, yang merupakan indikator utama kemandirian belajar. Kemudian di sini ada kerangka berpikir penelitian. Dimulai dari masalah kurangnya independen dalam belajar siswa akibat penggunaan artificial intelligence berbasis media siswa. Kemudian ada kebutuhan literasi teknologi artificial intelligence guna meningkatkan kemandirian belajar siswa, dengan solusi memberikan pemahaman dan pelatihan literasi AI terhadap siswa di sekolah menengah. Dengan proses guru merancang pelatihan literasi teknologi AI terstruktur dan praktis menggunakan beberapa media pembelajaran yang berdampak siswa lebih mandiri dalam belajar dengan pola pikir, analisis, kritis, dan reflektif dalam menilai hasil belajar. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap hasil penelitian yang masih perlu dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data. Karena peneliti bersifat kuantitatif asosiatif, maka hipotesis dirumuskan dalam bentuk hubungan antar variabel X dan Y. Yang pertama ada hipotesis umum terhadap pengaruh positif dan signifikan antara artificial intelligence terhadap kemandirian belajar siswa SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Dengan hipotesis parsial atau spesifik, yang A, hipotesis 0HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi artificial intelligence terhadap kemandirian belajar siswa SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Dan hipotesis alternatif HI, terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi artificial intelligence terhadap pembelajaran kemandirian belajar siswa SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Penjelasan hipotesis ini berdasarkan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa literasi AI berperan penting dalam mendukung kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab, dan kemandirian belajar mandiri siswa, menurut Relmasita 2023.
Dengan demikian, semakin tinggi tingkat literasi artificial intelligence siswa, maka semakin besar pula tingkat kemandirian belajar yang mereka miliki. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi mengenai proposal penelitian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit jadinya nih?